Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali dan mohon maaf sekali lagi karena ada kegiatan hibah di Universitas Jember bersama rekan-rekan dosen yang lain sehingga pada pertemuan hari ini belum bisa dilakukan secara onsite. Oke, pada pertemuan ini kita akan membahas apa saja? Di sini kita akan membahas terkait parameter performasi dasar pada sistem komunikasi seluler dan skema draft test. Apa itu draft test? Apa itu performansi dasar dari sistem komunikasi seluler? Akan kita bahas satu persatu. Oke, materi ini juga kita sampaikan pada acara DTS FGA, Digital Talent Scholarship, untuk Fresh Graduate Academy di Kominfo untuk sertifikasi kompetensi. Pengenalan draft test dan contoh kasus dari draft test akan kita informasikan pada slide-slide selanjutnya. Nah, apa itu draft test? Kalau kita lihat pengertiannya adalah metode pengukuran dalam sistem komunikasi seluler yang intinya bertujuan untuk mengumpulkan data dari hasil pengukuran kualitas sinyal jaringan. Bisa dari Node B, G-Node B, maupun BTS maupun yang lainnya. Jadi kalau kita lihat di sini ini adalah contoh-contohnya di mana contoh-contoh ini munculkan bagaimana si handset kita yang ada di mobile sedang bergerak ini diukur oleh perangkat yang ada di dalam bagaimana dia transmit dan receive-nya. Secara perangkat Anda bisa melihat seperti ini, ada laptop, kemudian ada HP untuk mengukur, kemudian ada GPS, walaupun sekarang sudah tidak menggunakan GPS ya, karena GPS-nya sudah termasuk di dalam HP-nya. Kemudian ada scanner, dan seterusnya. Ini contoh-contohnya saja. Ini masih zaman Sony Ericsson ya, ke 800 ini, zaman dulu. Kalau sampel-sampelnya sekarang bisa nanti kita lihat. Oke, jadi draft test ini sebenarnya adalah pengukuran. Pengukuran yang dilakukan untuk apa? Untuk mengamati dan melakukan optimasi agar dihasilkan kriteria performansi jaringan yang bagus. Apa saja yang kita amati? Biasanya adalah kuat daya pancar, kalau 2G RX level, kalau 3G RSCP, RSRP, kalau 4G dan 5G, dan daya terimanya. Kemudian tingkat kegagalan akses, ada originating itu asal, terminating itu akhir. Tingkat panggilan yang gagal atau drop call ketika kita memanggil tetapi tidak bisa melakukan komunikasi. Kemudian frame error rate. Nah, seperti tadi yang saya jelaskan di halaman selanjutnya, perlengkapannya apa saja sih? Bisa notebook yang sudah diinstal software draft test. Software draft test ada apa saja? Ada Times, ada Nemo, ada Genex Probe. Mungkin nanti ada menggunakan Genetrack saja sudah ada diinstal di HP masing-masing. Kemudian ada GPS, ada handset dalam bentuk HP-nya, kemudian power supply ini digunakan untuk apa? Kalau kita berjalan, sorry, kalau kita berada di dalam mobil dan jaraknya cukup jauh. Jadi jadi kalau kita melakukan drive test kan tidak cuma 1 kilometer, 2 kilometer, tapi bisa berkilo-kilometer tergantung dari proyek yang akan kita jalankan. Tentunya ada peta jalan dan ada hub untuk ininya lah ya, power supply-nya. Jadi seperti tadi, kalau kita lihat kegunaan drive test itu untuk apa saja? Untuk analisis coverage nih, cakupan jaringannya, apakah sudah betul atau belum? Oke. Kemudian user perception-nya pada coverage dan area tertentunya bagaimana? Kemudian kita mengkombinasikan pengurahan data dalam database untuk kecepatan dan perbandingan yang lebih luas. Oke, jadi intinya si drive test itu akan memberikan gambaran nyata. Karena drive test itu kan kita membawa HP ya. Drive test engine-nya membawa HP, kemudian dia jalan-jalan, baik jalan-jalannya
jalan kaki maupun menggunakan kendaraan. Sehingga kita bisa benar-benar tahu user perception-nya di lingkungan seperti apa. Itulah yang akan kita lakukan. Jadi kita bisa mengaudit, bisa memverifikasi apakah suatu set itu sudah menerima eh, memenuhi penerimaan tingkat yang sesuai dengan standar KPI. Standar KPI-nya apa? Nanti kita jelaskan pada slide-slide selanjutnya. Biasanya kita melakukan draft test itu ketika apa? Ketika ada set baru nih. Kita mengintegrasikan dengan set-set yang lama. Kita perlu draft test dulu di set yang baru ini. Apakah sudah sesuai dengan perencanaan atau belum? Apakah ada yang salah pasang atau bagaimana? Kemudian kita setting radio frekuensi. Misalnya dari sisi powernya apakah sudah masuk atau belum. Kemudian dari sisi PCA-nya, Physical Cell Identification, pengenalan masing-masing sel atau sektor. Nah, ini tentang PCA kita jelaskan di planning lebih detail. Kemudian untuk optimasi jaringan, jadi ada draft test. Before, bagaimana draft test itu dilakukan sebelum ada optimasi, hasilnya bagus atau tidak. Nah, setelah dilakukan optimasi, hasilnya harusnya lebih bagus dibanding uh, inisialnya. Kemudian ada benchmarking. Nah, benchmarking itu bagaimana? Maksudnya, misalnya operator seluler misalnya di daerah Jalan DI Panjaitan itu sinyalnya bagus atau tidak? Sinyalnya Indosat bagus atau tidak? Sinyalnya XL Smart bagus atau tidak? Nah, itu dilakukan dalam waktu bersamaan. Draft testnya langsung tiga operator pada saat yang bersamaan. Itu yang disebut dengan draft test benchmarking. Oke, jadi tujuannya sekali lagi mengumpulkan informasi jaringan secara real time di lapangan. Aktual ya, benar-benar di lapangan, benar-benar pada jam itu, pada detik itu. Kemudian apalagi mengetahui cakupan sebenarnya di lapangan. Apakah sudah sesuai dengan coverage prediction pada saat perencanaan? Pada waktu pertemuan sebelumnya saya pernah menjelaskan tentang planning ya, sedikit planning dari Atol. Nah, Anda kan bisa melihat coverage prediction-nya seperti apa. Nah, apakah coverage prediction yang sudah direncanakan sama dengan coverage prediction pada saat ini? Nah, itu kita bisa mengetahui. Mengetahui parameter jaringan, kemudian adakah RF isu, misalnya ada drop call, panggilan jatuh, block call, panggilan ditolak. Jadi ketika kita nelpon, diterima nggak? Ada traffic nggak? Kalau nggak ada traffic berarti drop call atau block call dan seterusnya. Kemudian mengetahui adanya poor coverage itu cakupannya miskin ya, kalau diartikan secara harfiah. Cakupannya nggak bagus nih. Padahal kita sudah merencanakan dengan perencanaan yang lebih matang, tetapi hasilnya tidak bagus. Berarti ada apa yang salah? Nah, itu yang nanti dibahas di RF-nya. Kalau Drafts Engineer collecting datanya, mungkin sedikit anu lah, analisa sedikit. Mengetahui performansi jaringan kompetitor. Nah, ini yang benchmarking tadi. Kemudian mengetahui permasalahan yang terjadi pada sistem transmisi radio frekuensi di suatu set ya. Siapa tahu ada obstacle ketika dibangun sebulan yang lalu, sekarang ada bangunan rumah, nah misalnya sebagai contoh, atau bangunan gedung yang lainnya. Nah, biasanya ketika kita melakukan draft test misalnya, harus membawa surat kelengkapan dan perizinan yang diperlukan. Apalagi kalau draft testnya di dalam gedung. Nah, kita bawa perangkat, kita draft test, kalau nggak bawa surat-surat kelengkapan nanti dikiranya ada teroris nih. Kemudian tentunya ada surat izin yang lainnya agar dilakukan secara aman. Oke. Nah, ini sebagai contoh, kita ada PTS di sini, kemudian kita draft test engineer di sini beserta perangkat-perangkatnya, kita melakukan perjalanan dari sini ke sini, maka kita bisa mendapatkan apa? Sinyal dari BTS terdekat. Misalnya di sini ada BTS nih, di sini ada BTS lagi, berarti kita bisa mendapatkan dua sinyal dari dua BTS terdekat. Nah, seperti itu. Jadi mengetahui cakupan sebenarnya, parameter jaringan di lapangan,
Apakah cakupannya itu baik atau buruk gitu. Harusnya ini bisa dapat sinyal dari sini dan sini, dua PTS ini, tetapi di sini nggak dapat, dia cuma sampai sini saja. Nah, ini ada apa? Nah, ini bisa ketahuan di draft test. Seperti tadi yang saya jelaskan, peralatan draft test ada laptop. Biasanya kita pakai laptop, ada smartphone, ada GPS, ada mobil tentunya kalau kita berjalan agak jauh, dan ada kendaraan yang lainnya. Walaupun tidak selalu mobil ya, bisa juga motor, atau kalau kita draftas di Kalimantan misalnya, tentunya kita harus pakai kapal dan sebagainya. Softwarenya ada banyak, ada Thames, ada Genex Probe, ada Nemo, Genextrax, kemudian ada Map Tools-nya, kemudian ada shell file-nya, shell file yang berisi engineering parameter, di mana parameter-parameter untuk identitas BTS-nya ada di sini. Oke, nah ini contohnya ya, ketika ada di kendaraan, ini ditaruh di sini, engineer-nya ada di belakang, sehingga bisa melakukan koordinasi konfigurasi-konfigurasi di laptop yang ada untuk drive test-nya. Nah, ini mekanisme drive test. Ini setting-setting aja ya. Kita lanjut saja. Nah, ini tipe dari pengukuran di drive test. Ada tiga jenis pengukuran pada saat melakukan proses drive test, yaitu idle mode. Berarti apa kalau idle mode? Keadaan diam atau tidak melakukan panggilan. Jadi, HP kita biarin aja, tidak melakukan panggilan. Ini tujuannya untuk apa? Mengukur, mengetahui kekuatan sinyal suatu area, terindikasi sinyal lemah. Gitu. Kalau dedicated mode, ini apa? Berarti HP kita sedang melakukan panggilan. Nah, ini tujuannya untuk apa? Mengidentifikasi kualitas suara dan data. Jadi kalau ideal mode itu mengetahui kekuatan sinyalnya, kalau dedicated mode untuk mengidentifikasi kualitas suara dan datanya. Kemudian drive test QoS mode. Ini pengukuran kualitas sinyal dengan bentukan kanal tertentu ya untuk call setup dan call end. Kemudian cara pengukuran bagaimana? Cara ada dua, yaitu drive test. Kita menyebutnya drive test ini adalah untuk pengukuran di luar ruangan. Kalau di dalam ruangan disebut dengan walk test. Berarti drive test yang ada di indoor intinya seperti itu. Kalau outdoor adalah menggunakan kendaraan, kalau indoor dengan jalan kaki. Intinya seperti itu. Walk test ini sama lah ya. Walk test dengan uh, drive test, cuma walk test itu adalah di dalam ruangan, intinya seperti itu sih. Tujuan walk test juga sama juga dengan tujuan drive test. Bedanya cuma jaringan indoor maupun outdoor. Ini beberapa kasus-kasus problem atau masalah-masalah di drive test. Biasanya sinyalnya rendah, ada interference, ada handover yang pernah saya jelaskan, ada call setup failure. Berarti ketika melakukan panggilan, setupnya tidak sukses, tapi ada kegagalan, disebut call setup failure. Ada panggilan jatuh karena handover misalnya, dan yang lainnya. Nah, tipe-tipe draft test. Kalau kita lihat tipe-tipe draft test, ini ada yang disebut dengan SSV. SSV adalah single set verification. Namanya single set berarti dia memverifikasi satu set saja. Ini ada BTSA, berarti kita memverifikasi parameter-parameter RF di sini. Karena kalau BTSA kan misalnya sinyal A, sinyal B, sinyal C. Nah, sinyalnya itu sudah bagus belum? Apakah sudah sesuai dengan diperencanakan atau belum? Sehingga kita jalan-jalan ke sini. Nah, itu yang single set verification karena cuma satu saja memverifikasi satu set. Kalau test, cluster test itu berarti kita melakukan verifikasi terhadap cluster. Cluster kan kemarin sudah saya jelaskan kumpulan dari suatu BTS. Nah, ini misalnya ada 4 BTS, kita jalan-jalan melewati
BTS-BTS yang ada di sini. Ini harus semuanya kita jalankan. Misalnya seperti ini ya. Ini namanya cluster test. Jadi yang diverifikasi itu tidak hanya satu BTS, tetapi banyak BTS. Sesuai namanya cluster adalah kumpulan dari sel atau BTS. Kemudian ada short call, ada long call, panggilan pendek, ada panggilan panjang, panggilan lama. Long call ini biasanya digunakan untuk handover, apakah ada handover failure atau enggak. Kemudian ada FTP download size-nya. Download upload intinya. Ini yang tadi saya jelaskan, SSV test method, ada tes statistis, statis maksudnya berarti dia diam. Ini ngecek cross feeder nih, berarti feedernya itu berkebalikan. Harusnya dia memancar di antena A, tetapi dia memancar di antena B. Itu intinya seperti itu. Ada sinyal level performance, ini apa? Kalau bagus misalnya lebih besar di 80. Kalau kurang, kurang dari 80. Intinya seperti itu. Dan filenya harus direkam dan foto harus diambil. Biasanya seperti itu. Nah, seperti ini contohnya tes mobilitas, memeriksa inter handover dan homogenitas sinyal. Ini cluster test method. Nah, namanya saja cluster berarti lebih dari satu BTS. Ini bergerak di sepanjang jalan di dalam batas klasternya. Ini dedicated port-nya sama saja. Nah, ini contoh-contoh uh, short call. Short call itu berarti kan panggilan pendek ya. Singkat lah intinya. Long call itu berarti panggilan panjang. Bedanya apa? Durasinya. Durasinya 60 detik. Kalau ini misalnya durasinya adalah 3.600 detik. Ini. Ini untuk apa? Untuk menganalisa kegagalan akses. Karena apa? Ada failure dari HP-nya. Ada parameter setting yang tidak sesuai. Ada coverage problem, ada interference. Panggilan long biasanya kita digunakan untuk apa? Drop call. Ada panggilan jatuh. Ada RF, environment, ada poor coverage.
Oke, kita lanjut. Nah, ini ini draft test flow ya. Draft test flow-nya ada preparasi dari informasi setnya. Artinya apa? Kita menyiapkan informasi BTS-nya. Dia punya koordinat di mana? Dia punya selnya ada berapa? Frekuensinya berapa? Seperti itu. Ini seperti itu. Kemudian kita melakukan connect device. Kita log radio access teknologi itu apa? Kita akan melakukan verifikasi terhadap teknologi apa maksudnya ini? 2G, 3G, 4G. Nah, ini maksudnya di sini. 2G, 3G, 4G, atau 5G. Kemudian dia masih menyiapkan mapnya karena kita mau jalan-jalan dengan menggunakan kendaraan. Setelah itu importing file-filenya, kita memasukkan ke softwarenya, kemudian command sequence preparationnya, kita akan menjalankan apa intinya. Record log file itu adalah nama ya hasil dari kita jalan-jalannya. Kemudian kita melakukan pembuatan laporan dan menganalisa dan mengoptimasi. Tapi sebenarnya pembuatan laporan saja ini. Kalau analisa dan optimasi biasanya ini untuk RF optimization, bukan draft test. Selanjutnya ini biasa ya untuk merencanakan rute draft test. Tentunya ketika kita melakukan draft test cluster misalnya atau draft test uh, single site verification, kita harus tahu nih BTS mana yang akan kita tuju. Jangan sampai BTS orang, BTS-nya Indosat kita draft test, padahal kita sedang ada project di BTS-nya Telkomsel. Nah, itu jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi kita harus melihat neighbor list-nya terlebih dahulu, radio parameter audit, dan fault management. Ini kalau kita di project seperti ini. Nah, apa saja yang biasanya diukur ketika kita di 2G, 3G maupun 4G? Biasanya kita mengukur ini, Eric level, Eric wall, dan C2I. Namanya Eric level kan kuat sinyal ya, Eric wall ada kuatilitas sinyal. Location area code dan sebagainya ini adalah yang ada di cell file atau radio ENGPAR, Engineering Parameter. Nah, ini yang biasa kita ukur kalau di 3G, RSCP, Receive Signal Code Power, dan ICNO. Nah, ini kalau di 4G, SINS, C2I, atau RSRP, nah itu biasanya kita ukur. Nah, ini perbandingan parameter yang diukur pada saat drive test. Ini di 2G, ini di 3G, ini di 4G. RX level itu kuat sinyal di 2G, RSCP itu kuat sinyal di 3G, di RSRP itu kuat sinyal di 4G. Ini adalah kualitasnya, RX Qual, ICNO, RSRQ. Kalau BCCH itu untuk penamaan selnya ya, BCCH Broadcast Control Channel. Ini penamaan di sel BT, apa namanya sektornya. SC itu scrambling code. Ini penamaan di selnya. PCA itu Physical Cell Identification. Itu ketika penamaan sel di 4G. Ini sama saja ada block call, ada drop call. Kemudian di sini juga block call, ada drop call. Ada CSFB, Call Switch Fallback. Karena di 4G itu tidak ada uh, paket, tidak ada voice ya, tidak ada voice seperti di 2G dan di 3G untuk clear channel, tetapi dia menggunakan IP base. Sehingga di 4G dia menggunakan namanya call switch fallback, VoIP di 4G lah ya. Ini ada download throughput, ada UI take parameter,
ada throughput, ada download to throughput, dan seterusnya. Ini adalah beberapa parameter drive flash di teknologi seluler. Ini sama untuk 2G yang tadi saya jelaskan, Eric level, dan seterusnya. Kemudian ini sampelnya ketika di alat ukur, nanti Anda bisa melihat di Genetrix. Bahwa ini adalah 3G, definisinya Anda bisa baca, RSCP adalah sama dengan RX level kalau di 2G, ICNO itu kualitas sama dengan R equal kalau di 2G. Ini signal levelnya. Kemudian ini sama yang tadi saya jelaskan RSCP. Ini LTE KPI-nya. Bagaimana KPI dari accessibility seperti apa dan seterusnya. Ini bisa dibaca-baca dari dalam. Dan kalau kita lihat di sini ada KPI dari 4G drive test. Misalnya ada beberapa sampel-sampel untuk speed test, Ookla, OpenSignal, dan OSS. Nah, ini parameter 4G di alat ukur. Misalnya alat ukur untuk apa saja. Ini Genex Probe ya, contoh untuk Genex Probe. Di sini kita bisa melihat PCA, Physical Cell Identifier. Ini untuk pengenalan dari selnya. Kemudian ada RSRP, ini adalah kualitas, sorry, coverage atau cakupan atau kuat sinyal dari si 4G tersebut. Kemudian SINR. SINR ini adalah kualitas dari sinyal tersebut. Ini yang biasa muncul di GenX Pro. Tapi nanti Anda menggunakan yang gratisan saja, yaitu GenX Track saja yang bisa diinstal di HP Android masing-masing. Kemudian ini modulating code scheme. Ini yang pernah saya jelaskan ke Anda pada waktu menghitung data rate ya. Ada GPSK, ada 16 QAM, ada 64 QAM, dan sebagainya. Nah, ini yang semakin bagus kita mendapatkan sinyal 64 km, maka akan semakin besar data rate-nya. Kemudian di sini ada serving neighbor, maksudnya BTS yang melayani kita apa, kemudian tetangganya siapa. Nah, itu ketahuan juga. Oke, ini yang tadi saya jelaskan, modulation code scheme. Ini key performance indikatornya. Ini contoh-contoh yang lain itu key performance indikator. Ini contoh. Kadang-kadang antara key performance indikatornya Telkomsel berbeda dengan Indosat, berbeda dengan XL Smart ya. Ya beda-bedanya tipis-tipis lah. Tapi gak jauh-jauh amat. Ya, ini contoh-contohnya saja. Ini ada throughput 65 ribu kbps sangat baik. Kalau 2000 kbps sangat buruk. Nah, padahal kita dapat 2 megabit di Purwokerto juga kadang-kadang alhamdulillah gitu. Kemarin kita waktu perkuliahan kan pernah saya minta Anda untuk mengukur pakai speed test ya. Kalau nggak salah itu di antara ini nih, baik, normal, dan cukup. Nah, seperti ini. Oke, ini yang tadi dijelaskan ada RSRP, RSRQ, RSSI, dan seterusnya. Ini yang parameter di sini. Ini penjelasan secara detail menggunakan bahasa Inggris yang bisa Anda baca sendiri. Oke. Ini definisi-definisi saja dari apa yang disebutkan call setup. Tadi saya akan menjelaskan call setup. Dia proses ketika UI sedang menghubungi UI yang lain. Itu disebutkan call setup. Call establish berarti dia sudah mencapai melakukan hubungan. Call end berarti UI satu memutuskan hubungan dengan UI yang lain. Block call panggilannya tertolak karena tidak mendapatkan kanal traffic. Kalau drop call gimana? Ini panggilan terputus karena traffic sedang penuh. Ini biasanya terjadi karena adanya handover failure. Ini ada handover ya, dedicated mode. Saya pernah jelaskan, ada cell selection. UI berpindah dari satu sel ke sel yang lain dalam idle mode, namanya cell reselection. Kalau dalam dedicated mode, namanya adalah handover. Radio link addition, penambahan aktif set baru. Radio link removal, penambahan aktif set menjadi monitoring neighbors. Ini adalah definisi-definisi dari
parameter drive test yang pernah saya jelaskan ke Anda sebelumnya. Oke. Nah, ini sebenarnya contoh-contoh kasus dari hasil drive test. Misalnya ada kasus pilot pollution. Pilot pollution itu apa? Tidak ada dominasi aktif set yang men-serving user berakibat pada drop call. Jadi kalau kita bermain di 3G ada namanya uh, pilot pilot set ya. Aktif set dikit naik berset dan sebagainya. Pilot pollution itu maksudnya apa? Jadinya aktif setnya itu terlalu banyak. Ini terjadi di teknologi CDMA, baik CDMA maupun WCDMA, karena dia si satu MS mendapatkan lebih dari satu BTS, lebih dari satu sektor, sehingga dia bingung. Saya harusnya mendapatkan dari mana nih BTS-nya gitu. Misalnya di sini nih, kita lihat dalam satu jalur dia mendapatkan warna kuning, ungu, hijau, dan seterusnya terlalu banyak. Padahal dia harusnya cuma satu warna saja nih, hijau. Sini. Sehingga pollution, pilot pollution. Bentar, buffernya mau habis. Oke, sudah saya cas kembali. Nah, ini ada set down detection. Ini contoh yang lain. Ini berarti ini belum on air ya. On air itu maksudnya apa? Nyala, BTS-nya sudah nyala atau belum? Powernya sudah nyala atau belum? Jadi kita dapat merhatikan RSCP-nya. Kalau belum nyala tentunya RSCP-nya kuat sinyalnya belum ada ya. Apalagi kualitasnya. Scrambling code itu kode untuk pengenalan sel atau sektor. Karena belum nyala sehingga sinyalnya ya belum masuk. Intinya seperti itu. Ini contoh yang lain. Ini pada GSM ya. Ini misalnya tidak mendapat sinyal dari BTSA ketika pelanggan berada di sebelah sisi lain dari gedung E. Nah, ini contohnya ada obstacle nih. Kemungkinan ketika dipasang, si gedungnya belum ada, beberapa bulan kemudian ada. Nah, ini jadinya jelek. Nah, overheadnya tidak optimal. Ini beberapa contoh yang lain. Ini sebelum draft test before, ini draft test after. Kita bisa lihat di sini nih. Di sini merah. Nah, di sini sudah hijau karena ada perbaikan. Nah, ini overshooting coverage. Overshooting coverage itu terlalu jauh intinya. Ini kita lihat set C, dia menerima sampai sini. Nah, ini jauh banget nih, overshoot coverage. Jadi kalau kita lihat jaraknya ini terlalu jauh. Nah, ini bisa mengakibatkan interference ya. Harusnya nggak nyampe situ gitu. Ya cuma sampai seginian aja biasanya. Tapi kok sampai sini sehingga kita harus melakukan perubahan dari tilt misalnya. Missing neighbor itu apa? Tetangganya hilang. Nah, di seluler juga ada sistem tetangga ya. Jadi tetangganya hilang. Harusnya dia masuk ke set B, ternyata tidak ada set B di situ misalnya. Crossfeeder, nah tadi kita infokan ada crossfeeder. Crossfeeder itu maksudnya apa? Jadi salah pasang kabel biasanya. Kalau kita lihat, ini warnanya berbeda dengan yang ada di sini. Ini harusnya warnanya apa nih? Apa nih? Kalau ini harusnya warnanya coklat, tapi warnanya berbeda. Ini artinya apa? Salah pasang kabel. Salah pasang kabel. Ini harus diperbaiki. Crossfeeder. Kalau enggak, ini akan terjadi interference dan seterusnya. Ini sama saja ya crossfeeder.
ketahuan dari SC-nya, pengenalnya. Misalnya, ini adalah 404. 404. Tapi di sini tulisannya adalah 412. Nah, ini nggak matching nih. Ini 404, di sini 412 semuanya nih. Ini 412 semuanya di sini nih. Nah, ini berarti berkebalikan, salah pasang. Harusnya yang benar adalah ini 397, maka yang paling dekat adalah 397. Seperti itu ya. Ini salah masang. Contoh salah masang adalah seperti ini. Ini yang disebut kesalahan pada saat instalasi. Disebut dengan cross atau swap feeder. Poor coverage ini cakupannya tidak sesuai dengan perencanaan. Harusnya lebih lebih luas tetapi tidak nyampe ke sana. Sleeping cell ini berarti ya namanya sleeping cell berarti dia tidak membawa eh, traffic. Harusnya dia membawa traffic nih, tapi kok nggak ada trafficnya di sel tersebut. Mungkin dari sisi hardware-nya tiba-tiba malfunction dan seterusnya. Selnya unstabil dan seterusnya. Oke, ini contoh-contoh yang lainnya ya bisa Anda baca-baca sudah ada keterangan lebih lanjut di sini. Ini missing neighbor analysis, ada petunjuk-petunjuknya, ada ping-pong handover itu maksudnya apa? Ping-pong handover itu terlalu sering handover pada suatu jarak yang dekat. Kalau sering terlalu handover pada satu jarak yang dekat, maka bisa terjadi drop call. Ini contoh-contohnya misalnya dia di sini -9 dari satu ya, dari nomor satu ini -6, -8, -11, kemudian berubah-ubah terus S di SC-nya nanti. Ini Hanover Valley Analysis. Ini sama ya, tadi ada keterangan-keterangannya. No cost climbing code, quality problem, ada keterangan-keterangannya juga bisa bisa menjadi contoh untuk dipelajari lebih lanjut. Oke. Ini contoh kalau adanya obstacle. Nah, tahu-tahu ada gedung nih lagi dibangun. Nah, ini yang sudah lama di sini sehingga terhalang oleh obstacle ini. Biasanya di kota-kota besar seperti Jakarta yang pembangunan gedung itu sangat cepat terjadi gitu ya. Sebelumnya nggak ada, tahu beberapa bulan ada. Kalau di Purwokerto itu kan agak jarang seperti itu ya. Ini obstacle eh, sama seperti tadi ini contoh obstacle-nya. Kalau terjadi, kemudian ini ada coverage problem terkait obstacle juga. Kemudian ini coverage obstacle untuk contoh yang tiga bisa dibaca-baca lebih lanjut. Ini coverage problemnya. Oke, ini ada draft test resultnya. Ini contohnya saja. Ini ada tabel key performance indicator seperti yang tadi saya jelaskan. Sebuah indikator yang menunjukkan performansi parameter untuk menentukan dari performansi dari sebuah jaringan. RSRP yang diinginkan oleh suatu operator, Mas. Misalnya Telkomsel harus di segini. Kalau nggak segini berarti harus diperbaiki. SINR-nya juga throughput-nya harus lebih besar dari 12 megabit per second. Kalau nggak harus diperbaiki. User yang connected itu harus lebih besar dari 90. Kalau di bawah ini semuanya, maka harus ada yang dioptimasi seperti itu, sehingga berputar terus dari sisi perbaikannya. Oke, ini penjelasan dari RSRP yang tadi saya jelaskan, signal to interference plus noise ratio yang saya tadi jelaskan, ini kondisi-kondisi dari legend yang saya jelaskan juga yang tadi. Kemudian throughput biasa ya, ini perhitungan throughput yang saya pernah jelaskan, data rate-nya dan seterusnya. Ini definisi PCA pada 4G. Secara detail ini akan saya jelaskan di perencanaan jaringan seluler ya. Tetapi secara singkatnya, ini untuk mengidentifikasi fisik selnya, untuk membedakan.
PCE 1, PCE 0, PCE 2 intinya seperti itu ya. Oke, ini physical cell ID pada 4G ini saya jelaskan nanti saja ketika kita melakukan perencanaan jaringan seluler agar lebih detail. Ini termasuk ke planning ya. Bisa location ini masuk ke planning juga, ini masuk ke planning. Oke, itu saja pertemuan pada hari ini. Kemudian eh, tugasnya adalah apa? Tugasnya adalah seperti ini. Pada waktu pertemuan sebelumnya kan pernah saya minta Anda untuk membuat grup ya, grup tugas temuan seperti ini. Satu, saya besarkan. Tugas pertemuan hari ini apa? Satu, membuat kelompok yang Anda tentukan sendiri personelnya. Oke, Anda tentukan sendiri personelnya. Seperti pertemuan pertama, saya sudah menginformasikan kalian mau opsi memilih sendiri atau Anda dipilihkan oleh saya. Anda melakukan pilih sendiri, sehingga Anda harus melakukan milih sendiri untuk personelnya. Yang kedua adalah apa? Anda melakukan instalasi Genet Track pada HP Anda. Kemudian Anda melakukan drive test. Jalurnya bebas antar kelompok berbeda jalur. Kemudian setelah itu Anda membuat laporan dalam bentuk Word. Anda draft test 4G saja. Membuat laporan dalam bentuk Word, draft testnya 4G saja. Kemudian Anda presentasikan hasilnya dalam bentuk rekaman. Kemudian nanti upload Word dan PPT yang ada link rekaman ke dalam LMS yang saya sediakan. 7. Maksimal uploadnya minggu depan, hari minggu depan sesuai jam perkuliahan masing-masing kelas. Oke, seperti ini ya, Mas-mas dan Mbak-mbak. Laporannya nanti akan saya share kemudian formatnya, biar seragam antara satu dengan yang lainnya. Kalau ada lagi yang ditanyakan, nanti silahkan bisa kita diskusikan di grup kelas masing-masing. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.